Halo teman-teman, di sini aku mau jelasin mengenai konflik yang ada di Asia Tenggara. Konflik yang akan dibahas yang pertama yaitu konflik Pulau Sipadan dan Ligitan, yang kedua konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly, dan yang ketiga yaitu konflik Thailand dan Kamboja. Konflik yang pertama yaitu konflik Pulau Sipadan dan Ligitan. Sengketa Sipadan dan Ligitan adalah persengketaan Indonesia dan Malaysia atas pemilikan terhadap kedua pulau yang berada di Selat Makassar, yaitu Pulau Sipadan dengan luas 50.000 meter persegi dengan koordinat 4 derajat 6 menit 52,86 detik utara, 118 derajat 37 menit 43,52 detik timur, dan Pulau Legitan dengan luas 18.000 meter persegi dengan koordinat 4 derajat 9 menit utara, 118 derajat 53 menit timur. Sikap Indonesia semula ingin membawa masalah ini melalui Dewan Tinggi ASEAN, namun akhirnya sepakat untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum Mahkamah Internasional. Persengketaan antara Indonesia dengan Malaysia mencuat pada tahun 1967 ketika dalam pertemuan teknis hukum laut antara kedua negara. Masing-masing negara ternyata memasukkan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke dalam batas-batas wilayahnya. Kedua negara lalu sepakat agar Sipadan dan Ligitan dinyatakan dalam keadaan status quo, akan tetapi ternyata pengertian ini berbeda. Pihak Malaysia membangun resor pariwisata baru yang dikelola pihak swasta Malaysia karena Malaysia memahami status quo sebagai tetap berada di bawah Malaysia sampai persengketaan selesai. Sedangkan pihak Indonesia mengartikan bahwa dalam status ini berarti status kedua pulau tadi tidak boleh ditempati atau diduduki sampai persoalan atas kepemilikan dua pulau ini selesai. Sedangkan Malaysia malah membangun resor di Sipadan dan Ligitan tiba-tiba menjadi berita gara-gara dua pulau kecil yang terletak di Laut Sulawesi ini dibangun cottage di atas Sipadan. Pulau yang luasnya hanya 4 km persegi itu siap menanti wisatawan. Pengusaha Malaysia telah menambah jumlah penginapan menjadi 20 buah. Dari jumlahnya, fasilitas pariwisata itu memang belum bisa disebut memadai. Tapi pemerintah Indonesia yang juga merasa memiliki pulau-pulau itu segera mengirim protes ke Kuala Lumpur meminta agar pembangunan di sana dihentikan terlebih dahulu. Alasannya, Sipadan dan Ligitan itu masih dalam sengketa, belum diputus siapa pemiliknya. Pada tahun 1969, pihak Malaysia secara sepihak memasukkan kedua pulau tersebut ke dalam peta nasionalnya. Pada tahun 1998, masalah sengketa Sipadan dan Ligitan dibawa ke ICJ. Kemudian, pada hari Selasa 17 Desember 2002, ICJ mengeluarkan keputusan tentang kasus sengketa kedaulatan Pulau Sipadan Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia. Hasil dalam voting di lembaga tersebut, Malaysia dimenangkan oleh 16 hakim, sementara hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Dari 17 hakim itu, 15 merupakan hakim tetap dari Mahkamah Internasional, sementara satu hakim merupakan pilihan Malaysia dan satu lagi dipilih oleh Indonesia. Kemenangan Malaysia oleh karena berdasarkan pertimbangan effectivity tanpa memutuskan pada pertanyaan dari perairan teritorial dan batas-batas maritim, yaitu pemerintah Inggris atau penjajah Malaysia telah melakukan tindakan administratif secara nyata berupa penerbitan ordonansi perlindungan satwa burung, pungutan pajak terhadap pengumpulan telur penyu sejak tahun 1930, dan operasi mercusuar sejak 1960-an. Sementara itu, kegiatan pariwisata yang dilakukan Malaysia tidak menjadi pertimbangan, serta penolakan berdasarkan Chain of Title, rangkaian kepemilikan dari Sultan Sulu, akan tetapi gagal dalam menentukan batas di perbatasan laut antara Malaysia dan Indonesia di Selat Makassar. Konflik yang kedua yaitu konflik Laut Cina Selatan dan Kepulauan Spratly. Laut Tiongkok Selatan atau Laut Natuna Utara adalah laut tepi bagian dari Samudra Pasifik yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih dari 3.500 km persegi. Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan makhluk hidup yang mampu menopang kebutuhan pangan jutaan orang di Asia Tenggara, sekaligus cadangan minyak dan gas alam yang besar. Perebutan wilayah di Laut Tiongkok Selatan melibatkan klaim-klaim pulau dan wilayah kelautan pada beberapa negara berdaulat di wilayah tersebut, yakni Brunei, Republik Rakyat Tiongkok, Republik Tiongkok atau Taiwan, Malaysia, Filipina, dan Vietnam.
terdapat perebutan wilayah yang terjadi pada Kepulauan Paracel dan Kepulauan Spratly, serta perbatasan wilayah kelautan di Teluk Tonkin dan tempat-tempat lainnya. Terdapat perebutan tambahan di perairan di dekat Kepulauan Natuna, Indonesia. Kepentingan negara-negara yang berbeda meliputi perebutan wilayah perikanan di sekitar dua kepulauan tersebut, pengambilan minyak bumi dan gas alam di bawah perairan sebagai bagian di bawah Laut Cina Selatan, dan kontrol strategis dari jalur-jalur perkapalan penting. Perebutan yang meliputi perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan. Terdapat beberapa perebutan yang masing-masing melibatkan sejumlah negara yang berbeda. Wilayah 9 garis putus yang diklaim oleh Tiongkok yang meliputi kebanyakan wilayah Laut Cina Selatan dan klaim-klaim zona ekonomi eksklusif dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Taiwan, dan Vietnam. Perbatasan wilayah kelautan di sepanjang pesisir Vietnam antara Brunei, Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Perbatasan wilayah kelautan di utara Pulau Kalimantan antara Brunei, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Pulau-pulau di Cina Selatan yang meliputi Kepulauan Paracel, Kepulauan Prata, Gorong Pasir Scarborough, dan Kepulauan Spratly adalah Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Perbatasan wilayah kelautan di utara perairan Kepulauan Natuna antara Kamboja, Tiongkok, Indonesia, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Perbatasan wilayah kelautan di lepas pesisir Palawan dan Luzon antara Brunei, Tiongkok, Malaysia, Filipina, Taiwan, dan Vietnam. Perbatasan wilayah kelautan, wilayah tanah, dan Kepulauan Sabah, awalnya Borneo Utara, termasuk Ambalat dan Labuan, antara Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Perbatasan wilayah kelautan dan kepulauan di Selat Luzon antara Tiongkok, Filipina, dan Taiwan. Perbatasan wilayah kelautan di Pedra Braka dan pulau-pulau di sekitarnya antara Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Menurut Limits of Ocean and Sea 3rd edition 1953 yang dirilis Organisasi Hidrografi Internasional atau IHO, laut ini terletak di sebelah selatan Tiongkok, di sebelah timur Vietnam, di sebelah barat Filipina, di sebelah timur Semenanjung Malaya dan Sumatera, hingga Selat Singapura di sebelah barat, dan di sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan. Akan tetapi, menurut draft tak resmi edisi keempat 1986, IHO mengusulkan pembentukan Laut Natuna sehingga batas selatan, Laut Tiongkok Selatan dipindahkan ke utara, dari sebelah utara Kepulauan Bangka Belitung ke sebelah utara, dan timur laut Kepulauan Natuna. Kepulauan Laut Tiongkok Selatan yang terdiri atas sekian ratus pulau kecil laut beserta sebagian besar pulau tak berpenghuninya diperebutkan oleh berbagai negara. Klaim-klaim kedaulatan ini terbukti dari banyaknya nama yang diberikan untuk pulau-pulau dan laut ini. Beberapa negara memiliki klaim wilayah yang saling bertentangan di Laut Tiongkok Selatan. Sengketa ini dianggap sebagai potensi konflik paling berbahaya di Asia, baik Republik Rakyat Tiongkok atau RRC dan Republik Tiongkok atau ROC, biasa disebut Taiwan, mengklaim hampir seluruh laut ini dan menggambar perbatasan 9 garis putus-putus. Tiongkok dan Vietnam dengan sengit memperebutkan klaim mereka. Tiongkok atau beberapa masa pemerintahan dan Vietnam Selatan masing-masing menguasai sebagian Kepulauan Paracel hingga 1974. Konflik singkat tahun 1974 menewaskan 18 tentara Tiongkok dan 53 tentara Vietnam. Sejak itu, Tiongkok menguasai seluruh Kepulauan Paracel, Kepulauan Tiongkok dan Vietnam dengan sengit memperebutkan klaim mereka. Tiongkok beberapa masa pemerintahan dan Vietnam Selatan masing-masing menguasai sebagian Kepulauan Paracel hingga 1974. Konflik singkat tahun 1974 menewaskan 18 tentara Tiongkok dan 53 tentara Vietnam. Sejak itu, Tiongkok menguasai seluruh Kepulauan Paracel. Kepulauan Spratly pernah menjadi tempat terjadinya pertempuran laut yang menewaskan 70 tentara Vietnam di sebelah selatan Tsinghua Reef pada Maret 1998. Berbagai negara sering melaporkan terjadinya perselisihan antara kapal militer
ASEAN pada umumnya dan Malaysia secara spesifik ingin agar sengketa wilayah di Laut Tiongkok Selatan tidak berekskalasi menjadi konflik senjata. Karena itu, Joint Development Authorities dibentuk di wilayah klaim tumpang tindih untuk mengembangkan daerah tersebut dan membagi hasilnya dengan adil tanpa menyelesaikan isu kedaulatan atas wilayah tersebut. Metode ini pernah diterapkan di Teluk Thailand. Umumnya, Tiongkok ingin menyelesaikan sengketa secara bilateral, sedangkan sejumlah negara ASEAN memilih diskusi multilateral. ASEAN yakin bahwa mereka dirugikan dalam negosiasi bilateral dengan Tiongkok yang lebih besar karena banyak negara mengklaim wilayah yang sama. ASEAN merasa diskusi multilateral mampu menyelesaikan klaim-klaim yang saling bertindihan. Klaim yang bertindihan atas Petra Braka atau Pulau Batu Putih yang mencangkup Middle Rocks oleh Singapura dan Malaysia diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada tahun 2008. Dalam putusannya, Petra Braka atau Pulau Batu Putih diserahkan kepada Singapura dan Middle Rocks ke Malaysia. Pada tahun 1999, Taiwan mengklaim semua pulau di Laut Tiongkok Selatan di bawah pemerintahan Lee Teng-hui. Lapisan bawah tanah, dasar laut, dan perairan Paracel dan Spratly diklaim oleh Taiwan. Tahun 2012 dan 2013, Vietnam dan Taiwan berselisih karena Taiwan melakukan latihan militer anti-Vietnam. Bulan Mei 2014, Tiongkok mendirikan anjungan minyak di dekat Kepulauan Paracel dan memicu beberapa insiden antara kapal Vietnam dan Tiongkok. Tahun 2017, sejumlah analis memperkirakan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump akan mengambil langkah yang lebih agresif terhadap Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan. Putusan 2016, pada Januari 2013, Filipina secara resmi memulai proses arbitrase melawan klaim Tiongkok atas wilayah di dalam garis 9 titik, mencakup Kepulauan Spratly yang dinilai tidak sah menurut Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS. Pada tanggal 12 Juli 2016, pengadilan arbitrase mendukung Filipina dengan alasan tidak ada bukti bahwa Tiongkok sudah lama menguasai perairan atau sumber daya alam di sana secara eksklusif. Karena itu, tidak ada dasar hukum bagi Tiongkok untuk mengklaim hak historis atas garis 9 titik. Pengadilan juga mengkritik proyek reklamasi lahan dan pembangunan pulau oleh Tiongkok di Kepulauan Spratly karena menyebabkan kerusakan parah terhadap lingkungan terumbu karang. Pengadilan juga menggolongkan Pulau Taiping dan bentuk-bentuk geografis lain di Kepulauan Spratly sebagai bebatuan menurut UNCLOS sehingga tidak pantas masuk zona ekonomi eksklusif sejauh 200 mil laut. Tiongkok menolak putusan tersebut karena berniat buruk. Taiwan yang saat ini menguasai Pulau Taiping, pulau terbesar di Kepulauan Spratly, juga menolak putusan ini. Dan konflik yang ketiga yaitu konflik Kamboja dan Thailand. Sengketa perbatasan Kamboja-Thailand dimulai pada bulan Juni 2008 sebagai putaran terbaru dari sengketa abad panjang antara Kamboja dan Thailand yang melibatkan daerah sekitar abad ke-11 Preah Vihear Template di Dangrek pegunungan antara Koam Khans, distrik di Preah Vihear, Provinsi Utara Kamboja dan Kantaralak, Kabupaten Amphoe di Sisasket, Provinsi Timur Laut Thailand. Menurut Duta Besar Kamboja untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, perselisihan terbaru dimulai pada 15 Juli 2008 ketika sekitar 50 tentara Thailand pindah ke sekitar Pagoda Keo Sikakiri Suara yang dia klaim terletak di wilayah Kamboja sekitar 300 meter dari kuil Preah Vihear. Thailand mengklaim bahwa demokrasi belum diselesaikan untuk bagian luar dari area yang berdekatan dengan kuil yang diputuskan sebagai orang Kamboja oleh 9 hingga 3 keputusan Mahkamah Internasional pada tahun 1962. Pada Agustus 2008, sengketa telah meluas ke kompleks kuil Tamuan abad ke-13, 153 km sebelah barat Preah Vihear, di mana Kamboja menuduh pasukan Thailand menduduki kompleks kuil yang diklaimnya berada di tanah Kamboja. Kementerian Luar Negeri Thailand membantah bahwa ada pasukan yang pindah ke daerah itu sampai beberapa tewas dalam satu pertemuan pada April 2011. Sebuah kesepakatan dicapai pada Desember 2011 untuk menarik pasukan dari daerah yang disengketakan. Pada tanggal 11 November 2013, ICJ mengumumkan dengan suara bulat bahwa keputusan ICJ tahun 1962 telah memberikan semua Tanjung Preah Vihear ke Kamboja dan bahwa Thailand berkewajiban untuk menarik semua militer, polisi, atau pasukan penjaga Thailand yang ditempatkan di daerah itu. Namun, ia menolak argumen Kamboja bahwa keputusan tersebut juga telah memberikan Bukit Perangkap Phnom 3 km barat Laut Kuil kepada Kamboja karena tidak ada keputusan tentang kedaulatan atas bukit tersebut.
Area kuil Preah Vihear telah menjadi subjek perdebatan di Kamboja dan Thailand sejak akhir abad ke-19. Kompleks candi dibangun pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi di bawah naungan kerajaan Khmer saat kekaisaran mencapai puncaknya dan mulai menurun secara perlahan. Kerajaan Ayutthaya mulai tumbuh menjadi negara Thailand modern. Siam dan Vietnam berkembang menjadi wilayah Kamboja pada gilirannya selama era Ayutthaya, Thonburi, dan Ratanakosin. Perjanjian Prancis-Siam pada tahun 1867 memaksa Siam untuk melepaskan kekuasaan atas Kamboja dengan pengecualian Provinsi Battambang, Siam Reap, Banteay Meanchey, dan Oder Meanchey yang telah secara resmi dimasukkan ke dalam kerajaan Siam. Selama kunjungan kenegaraan Raja Rama V tahun 1904 ke Prancis, Siam setuju untuk menyerahkan keempat provinsi tersebut kepada Prancis dengan imbalan mendapatkan kembali kedaulatan Thailand atas Provinsi Trat dan Amphoe dan Sai dari Provinsi Loei yang telah diduduki oleh Prancis. Pada tahun 1907, perbatasan Thailand-Kamboja dipetakan oleh Prancis atas nama Komisi Perbatasan Bilateral. Menurut perjanjian tahun 1904, perbatasan akan mengikuti daerah aliran sungai alami antara negara. Namun, peta yang dihasilkan menyimpang dengan menunjukkan kuil Preah Vihear berada di Kamboja, meskipun berada di sisi aliran sungai Thailand. Thailand menerima peta untuk penggunaan resmi. Orang Thailand menemukan kesalahan itu ketika mereka melakukan survei sendiri pada tahun 1930-an. Tetapi ICG memutuskan bahwa mereka telah menunggu terlalu lama untuk memprotes dan kehilangan kuil karena persetujuan. Segera sebelum Perang Dunia II, pemerintah Thailand berusaha merundingkan penyelesaian perbatasan dengan Indochina Prancis. Namun, ini berakhir dengan penyerahan Prancis pada tahun 1940 kepada Nazi Jerman ke negara-negara rendah ke Belgia dan penaklukan kembali anti-Muslim Italia kedua ke Libya dan eksekusi pemimpin pemberontakan Senussi, Omar Mukhtar dalam pemerintahan kolonial Italia di Libya, sekarang Libya. Pemerintah Saka Lapangan Plaek Phibun Songkhram kemudian menekan pemerintah kolonial Indochina Prancis untuk mengembalikan wilayah Thailand yang hilang dalam pertukaran 1904 dan 1907, Provinsi Battambang Thailand, Provinsi Battambang modern dan Kota Mda Pailin, Kamboja, Provinsi Phibun Songkhram modern dari hasil Provinsi Siam Reap, Provinsi Odar Meanchey, dan Provinsi Bainhan Meanchey, Kamboja. Provinsi Nakhon Kampong Sak sekarang Provinsi Champasak, Laos, Provinsi Preah Vihear, Kamboja, dan Provinsi Sayabu. Pemerintah kolonial Prancis menolak. Pada bulan Desember 1940, Phibun Songkhram memerintahkan invasi langsung ke Indochina Prancis yang memulai Perang Prancis-Thailand. Tentara dan Angkatan Udara Thailand diperlengkapi dengan lebih baik dan memiliki keunggulan jumlah melawan pasukan kolonial Prancis. Mereka mendorong mundur legiun asing Prancis dan pasukan kolonial Prancis dengan sedikit kesulitan. Namun, Angkatan Laut Prancis yang lebih modern mengejutkan armada Thailand dan memenangkan kemenangan yang menentukan dalam pertempuran Koh Chang. Kekaisaran Jepang turun tangan untuk menengahi konflik. Kekhawatiran konflik akan mempengaruhi rencana mereka sendiri untuk Asia Tenggara. Gencatan senjata umum diumumkan pada tanggal 28 Januari 1941. Pada tanggal 9 Mei, sebuah perjanjian damai ditandatangani di Tokyo, Prancis.